Shalom, selamat pagi Sobat STI. Saya berharap saudara-saudara dikasih Tuhan merasakan kebaikan Tuhan. Ada beberapa kesempatan yang terbuang karena kondisi COVID yang harusnya 2 minggu yang lalu saya harus bisa rekaman pagi ini, namun baru saat ini. Namun perlu bersyukur karena hidup itu memang penuh peluang. Dan orang yang optimis itu melihat peluang dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kesempatan, peluang yang Tuhan berikan melalui kita merenungkan sabda Tuhan, memberikan kita kesempatan untuk bisa meraih apa yang terbaik. Saya akan membacakan renungan pagi hari ini dalam kitab Kejadian 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Median, Isabak dan Suah. Yoksan memperanakan Seba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus dan orang Leum. Anak-anak Median ialah Elah, Efer, Henok, Abida dan Eldaah. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Amin. Sobat STI yang dikasihi, jarang orang mendapatkan kesempatan untuk merenungkan bagian dari kitab Kejadian 25 ini. Dan ketika saya mendapat kesempatan untuk mempelajari beberapa waktu, ada peluang untuk bisa memberitakan kebenaran berhubungan dengan firman Tuhan ini. Kesempatan, peluang, jarang didapat. Dan jikalau peluang, kesempatan ada, orang yang optimis akan mempergunakan meskipun penuh dengan kesulitan. Apa yang kita baca, Sobat STI, tentang riwayat Abraham 25 ini dalam konteks setelah Sarai meninggal dan Ishak anaknya yang dijanjikan Tuhan itu sudah mendapatkan istri. Abraham diperkirakan usianya 140 tahun. Di bagian ini disebutkan bahwa Abraham mengambil pula seorang istri. Kadang-kadang ada orang tanya, apa perlunya Abraham mengambil istri lagi di sini? Kalau saya lihat di sini, Abraham nggak salah ngambil istri, karena memang ada peluang, kesempatan, terlebih istrinya Sarai meninggal, Ishak sudah mendapatkan pendamping. Tapi yang lebih lagi kita merenungkan di sini, Abraham di usia yang cukup lanjut masih ada peluang untuk menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan. Bahwasanya Tuhan menjanjikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan ternyata dari sini kita bisa melihat ketika dia mengambil Keturah sebagai istrinya, dan Keturah ini kemungkinan adalah kepala daripada para pembantu-pembantunya. Dan di sini dari pernikahan dengan Keturah ini Abraham mendapatkan 6 anak. Ini bukan jumlah yang sedikit. Seperti janji Tuhan kalau Abraham dijadikan bangsa yang besar, kita bisa melihat melalui Keturah ini ada 6 keturunan. Dari 6 anak ini juga berlipat ganda. Ada hal yang cukup membuat kita terpesona dengan apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya saat ini. Bagaimana tidak? Abraham di usia yang lanjut senja masih punya potensi beranak cucu.
Karena pada waktu dia mendapatkan janji Ishak ketika umur 100 tahun, dia menganggap itu suatu yang mustahil. Namun ketika pengalaman daripada karya Allah dinyatakan, Abraham mulai percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ditepati. Di usia yang tidak muda lagi, yang mungkin sudah tidak ada kemampuan, tapi ketika Abraham mengambil Keturah menjadi istri, dari Keturah lahir anak-anak, keturunan-keturunan, bahkan menjadi bangsa-bangsa yang besar, yang nanti tinggal di sebelah timur. Ini bukti bahwa penggenapan janji Tuhan itu bisa melampaui kekuatan alam, kekuatan manusia. Kalau manusia mungkin tak berdaya, tapi janji Tuhan itu nyata. Kita bisa melihat di sini bahwa memang benar. Dari pembacaan ini kita bisa melihat ada keturunan Abraham dari Keturah. Kita tahu bahwa Abraham punya anak istri namanya Sarai. Sarai melahirkan Ishak, dan Ishak nanti akan keluar dua bangsa yang besar, Esau dan juga Israel, Edom. Dari gundiknya yang bernama Hagar, Abraham pun mempunyai keturunan banyak, karena dari Ismail itu lahir 12 raja-raja. Kalau kita lihat di ayat 12 ini keturunan Ismail disebut. Dan apa yang kita baca ini dalam konteks Abraham menjadi bapa dari bangsa-bangsa. Seperti yang Tuhan janjikan, olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat, dan kamu namamu akan masyhur. Kita bisa melihat kebenaran bahwa janji Tuhan itu melampaui kekuatan alam. Abraham lanjut, Abraham mungkin gak berdaya, tapi janji Tuhan terus bekerja. Yang kedua, kita bisa belajar di sini, setelah Abraham memperoleh keturunan, ada satu penjelasan di ayat yang kelima, dikatakan Abraham memberi segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi sebelah timur ke tanah timur. Yang kedua, kita bisa belajar di sini peluang kesempatan Abraham benar-benar gunakan ketika dia masih hidup. Di mana apa? Ketika dia mempunyai beberapa anak, dan anak yang dijanjikan itu adalah Ishak. Di sini dikatakan bahwa semua anak-anak dari gundik-gundik mendapat pemberian-pemberian, tetapi kepada Ishak Abraham memberikan segala harta miliknya. Beda anak perjanjian dengan anak-anak yang lain. Dan di sini Abraham mendapatkan kesempatan, peluang untuk menyatakan, meneruskan janji Tuhan kepada orang yang dipilih, kepada Ishak. Dan di sini dikatakan dia memberikan semula warisannya, hartanya kepada orang yang dijanjikan, dan itu selagi dia masih hidup. Hal yang indah sekali bahwa kesempatan masih ada, digunakan secara efisien, itu menjadikan hal yang baik di kemudian hari. Saudara bisa melihat kenapa Abraham memberikan warisannya ketika dia masih hidup. Banyak kasus orang tua membagi warisan, tapi belum sempat selesai dia sudah mati. Dan akibatnya anak-anak saling berebutan warisan, dan tidak sedikit yang saling membunuh, saling mencelakai hanya untuk merebutkan warisan. Abraham ada kesempatan. Abraham punya peluang untuk menghindari banyaknya hal-hal yang tidak diinginkan. Selagi dia masih hidup, warisannya dia berikan kepada yang berhak, Ishak. Dan kepada anak-anaknya yang lain dari gundik dikatakan juga diberi. Ini bukti bahwa Abraham memang orang tua yang baik. Tapi terhadap janji Tuhan, ketetapan Tuhan, dia tidak pernah
mengingkari. Sobat STI, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa peluang kesempatan yang Abraham selagi dia peroleh, dia dapat manfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Di sini selagi hidup dia memberikan warisannya kepada Ishak, selagi dia ada wewenang, ada otoritas. Bahkan di sini dikatakan, kenapa habis itu dia mengusir anak-anak yang lain menjauh daripada Ishak? Ini ada kemungkinan bahwa supaya secara khusus janji yang diberikan pada orang pilihan tidak terusik, tidak diambil alih. Makanya selagi itu mereka, anak-anak Abraham yang lain diusir. Ini menunjukkan bahwa kesempatan khusus bagi Ishak juga untuk menikmati berkat Tuhan bersama dengan Abraham selama dia hidup bisa dimanfaatkan untuk saling menguatkan. Kekuatan janji Allah memang khusus diberikan pada orang pilihan. Jadi ketika orang pilihan ada kesempatan menikmati janji Allah, pergunakanlah, manfaatkan. Apa yang kita baca dari Kejadian 25 tentang Abraham yang mengambil keturah, melahirkan beberapa keturunan dan memberikan warisannya kepada Ishak orang pilihannya, memberikan kepada kita bukti bahwa orang yang optimis itu selalu melihat peluang dalam setiap kesulitan yang akan dia hadapi. Abraham tahu kesempatannya, jikalau bukan selama dia hidup memberikan warisan kepada orang pilihannya, kemungkinan ada permasalahan yang timbul lebih luas lagi. Pagi ini, Sobat STI, apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara sebagai kesempatan peluang untuk hidup? Apakah saudara mungkin saat ini merasa tidak berdaya karena kondisi kesehatan, bahkan banyaknya tantangan kesulitan hidup yang sedang saudara hadapi? Namun selagi Tuhan menganugerahkan hidup, menganugerahkan kesempatan melayani, mari kita menggunakan peluang kesempatan itu. Selagi masih ada, kita akan pergunakan kesempatan. Dan pegang satu kepastian, janji Tuhan tidak pernah diingkari. Terus bersemangat, terus optimis, gunakan kesempatan yang ada. Tuhan memberkati Sobat STI.